Shalom, salam sehat buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan hau hango lua do ibana di aka nama dahopi jala manang ise namar sitio patusi martua do. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal yang menjadi landasan firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini begitu sangat menekankan tentang pentingnya memiliki hikmat. Kalau kita membaca dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ketujuh, dituliskan di sana permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Mengapa memperoleh hikmat begitu ditekankan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Karena memang hikmat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Hikmat itu sangatlah penting bagi kehidupan setiap individu. Karena hikmat memberikan kualitas lebih kepada hidup dan kehidupan kita. Itu sebabnya tak kalah Tuhan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta apa yang hendak Tuhan berikan kepadanya, maka pilihan Salomo adalah dia meminta hikmat kepada Tuhan. Hikmat untuk hidup, hikmat untuk memimpin bangsa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yaitu bangsa Israel. Karena itu Salomo pun mengungkapkan dengan jelas betapa pentingnya hikmat dalam hidup. Dalam kitab Amsal ini pun Salomo menyaksikan, ia mengungkapkan bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita memiliki hikmat dalam hidup. Hikmat yang daripada Tuhan tentunya. Karena itu melalui kitab Amsal, Salomo menyaksikan bahwa hikmat Tuhan itu begitu tak ternilai harganya. Sehingga melampaui permata apapun. Karena hikmat Tuhan jauh lebih berharga daripada permata, dan apapun yang diinginkan orang tidaklah dapat menyamainya. Sekali lagi luar biasa pentingnya arti hikmat bagi Salomo secara pribadi. Itu sebabnya dalam kitab Amsal ini dia menekankan agar setiap orang-orang percaya juga memiliki hikmat di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya memiliki hikmat juga ditekankan dalam nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sekalipun tidak terlepas dari ayat sebelumnya, kalau kita membaca di ayat 13 dalam Amsal pasal yang ketiga ini disebutkan di sana bahwa berbahagialah orang yang memiliki hikmat. Dan di nats kita pada saat ini di ayat yang ke-18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, dan yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya, dan siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan, bukankah itu yang kita cari dalam hidup ini? Kebahagiaan bukankah itu yang ingin kita rasakan senantiasa dalam hidup ini? Walaupun kebahagiaan yang ingin kita miliki dan kita rasakan tentunya bukanlah kebahagiaan yang semu.
Terkadang ada orang yang memperoleh kebahagiaan sehingga memaksakan untuk mencari apa yang diinginkan hatinya, apa yang diinginkan matanya, sehingga dia pun mencarinya di luar Tuhan. Maka bagaimanapun orang seperti itu tidak akan dapat merasakan kebahagiaan yang sejati di dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia mencari kebahagiaan di luar Tuhan. Ia tidak memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Sementara dengan dan karena memiliki hikmat yang daripada Tuhanlah kita sesungguhnya memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang ditekankan melalui nats firman Tuhan pada hari ini. Dari manakah dan siapakah sumber hikmat itu? Tentu saja Tuhanlah yang menjadi sumber hikmat. Sebagaimana yang disaksikan Ayub juga dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Tuhanlah yang menunjukkan jalan yang benar kepada kita. Karena segala jalan-jalan Tuhan adalah jalan menuju kehidupan. Siapa berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan tidak akan pernah tersesat di dalam hidupnya. Termasuk dalam menentukan sikap dalam hidup ini. Termasuk dalam menentukan pilihan dalam hidup ini. Termasuk dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Tuhanlah tempat kita untuk bertanya. Karena dialah tempat jawaban yang pasti memberikan jawaban yang terbaik bagi apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Dengan bertanya, dengan mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan, kita akan dimampukan mengambil keputusan yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hikmat menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan memperoleh kebahagiaan. Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat ke-24 menyaksikan dengan jelas bahwa Yesus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ia yang hadir di tengah-tengah dunia, Ia yang hadir untuk kita di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Dengan cara yang benar, Ia menuntun kita supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan caranya, dan itulah hikmat yang sesungguhnya. Yesuslah sumber hikmat yang sempurna, pohon kehidupan, sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, sumber dari segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Jawaban dari segala pergumulan, persoalan, dan tantangan hidup yang kita jalani. Karena itu biarlah kita senantiasa berkembang kepada Dia sebagai pohon kehidupan, sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kita. Karena dengan berpegang kepadanya lah, maka kita akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan dalam menjalani hari-hari kita ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup di dunia ini. Bahkan Dia sumber hikmat menjanjikan kehidupan kekal ketika kita dengan setia menjalani kehidupan kita sampai kepada akhirnya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah hidup dengan memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Marilah hidup di dalam Tuhan, sehingga dalam hidup ini Tuhan akan senantiasa menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Maka kita juga akan dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita senantiasa berpegang kepada perintah-perintah Tuhan, berpegang kepada janji-janji Tuhan. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, sumber hikmat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang menuntun kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami,
yang menunjukkan jalan-jalan yang harus kami tempuh, jalan menuju kehidupan, yang menjanjikan penyertaan, sehingga kami tidak salah melangkah dalam hidup ini, dalam menentukan sikap, dalam mengambil keputusan, dalam memberikan jawab atas apapun yang kami butuhkan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa percaya kepadamu sebagai sumber hikmat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu menunjukkan hidup yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, kami mohon pertolongan-Mu dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.